Jakarta, sampah, dan banjir. Tiga kata yang menjadi buah bibir, terutama setiap musim hujan tiba. Sampah yang terbawa arus sungai kerap menjadi biang masalah, menyumbat aliran air, hingga menyebabkan banjir di berbagai penjuru kota. Sungai Ciliwung memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Jakarta, mulai dari sebagai sumber air baku hingga pengendalian banjir. Namun, tumpukan sampah mengancam keberlanjutan fungsi krusial tersebut. Sepanjang 120 km alirannya dari Bogor hingga Jakarta, berbagai jenis sampah memenuhi. Jakarta tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Sebuah proyek penyekatan sampah telah diinisiasi di segmen TB Simatupang, tepatnya di perbatasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saringan sampah yang telah beroperasi sejak akhir 2023 ini mampu mencegah sampah kiriman hingga puluhan ton yang memasuki wilayah Jakarta setiap hari. Namun, tidak semua sampah bisa langsung tertahan di penyekatan sampah TB Simatupang. Sebagian sampah di sepandan Sungai Ciliwung membutuhkan penanganan manual oleh petugas di lapangan. Aman, Bang? Oke, selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Kali ini agak cukup panjang ya perjalanannya. Kita akan membersihkan berbagai jenis sampah yang ada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Kita akan sekat, kita akan ambil, dan sebagian akan kita olah menjadi pupuk. Oke, kita akan mulai menelusuri sungai terlebih dahulu. Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Kita siap-siap, besok kita telusur sungai. Bersama para petugas, saya menyusuri segmen pertama dari 7 segmen aliran air yang telah dipetakan hingga muara sungai. Di segmen krusial ini rawan terjadi penumpukan sampah yang jika sampai menggunung akan memicu banjir dan longsor tepian sungai. Kalau nggak ada pemetaan sampah kayak gini, kita nggak akan tahu di mana titik-titik sampah yang ngebendung atau titik-titik sampah yang sudah tersangkut kayak di pohon-pohon seperti ini. Hari ini kondisi Sungai Ciliwung terbilang normal, namun terlihat sampah yang tersangkut di pohon-pohon di sepanjang sungai. Bang, itu ada sampah di atas pohon situ. Mungkin kompres tuh. Kan ada sampah tuh di atas itu tuh. Ini tingginya di atasnya kita jauh, ini gimana sampahnya gitu maksudnya? Ini sampah yang terbawa banjir ketika air Ciliwung siaga 3. Kalau siaga 2 lebih tinggi lagi. Ada hal menarik yang saya temui di ujung selatan Jakarta. Beberapa warga terlihat sedang menjala ikan di Sungai Ciliwung. Berbagai jenis ikan hasil tangkapan mereka jadi bukti kekayaan alam di sungai ini. Namun mereka juga harus berhati-hati, terutama ketika debit air sungai meningkat. Tapi kalau pas banjir semana Bang tingginya di sini? Ya kalau banjir nggak nyampe atas sih. Sampai saung? Iya, lebih lewat malah. Oh, saung tenggelam? Tenggelam. Padahal itu sampai bambu itu pokoknya. Rumah itu aja juga hampir tenggelam yang itu. Dialirin aja. Kami tiba di titik dengan persoalan sampah yang sangat jelas. Sampah, terutama plastik yang menumpuk di bambu-bambu ini bisa memicu longsor. Longsor ini akan menyeret bambu dan pohon besar beserta akarnya ke sungai. Bambu-bambu dan batang pohon yang menjuntai kami potong dan alirkan di sungai. Sementara sampah plastik kami angkat dan pindahkan ke tepian sungai. Buat yang bertanya-tanya, ini kenapa beberapa jenis sampah terutama yang organik ya, yang kayak bambu dilariin ke sungai supaya ntar disekat. Di sana Bang ya? Ya di saringannya. Tapi nggak semua sampah, sama-sama yang kayak gini ya ntar diangkut dari sini langsung. Cuman kalau yang organik-organik kita fokusin buat didorong, saya diajarin gitu tadi. Di wilayah yang kami lalui, Sungai Ciliwung memiliki kedalaman bervariasi, antara 3 meter hingga 15 meter. Perbedaan kedalaman ini berpengaruh pada kecepatan aliran air dan potensi penumpukan sampah. Dan kita sudah sampai di titik utama. Selamat datang di bagian penyekatan. Ini ada 1 sekat, 2 sekat. Nah, di situ sampah-sampahnya berkumpul. Banyak banget. Dan inilah dia saringan sampah TB Simatupang. Salah satu upaya penting pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah banjir adalah dengan mengoperasikan penyekatan sampah di TB Simatupang selama 24 jam. 99 personel dengan dukungan 9 alat berat bekerja tanpa henti menahan bertonton sampah setiap hari. Ini kenapa harus dorong-dorong gini sih Bang? Kan ada alat berat. Oh ya, jadi kita manualnya dulu sementara, nanti besok jemput. Oh nggak nyampe? Iya.
Dua lapis sekat ini bagaikan benteng yang menghadang laju sampah. Setelah sampah tertahan, giliran eskavator beraksi. Ya, sampahnya ada yang relatif kecil, tapi kalau digabungin jadi banyak, ada juga yang gede kayak bonggol begitu. Dan buat yang bertanya-tanya gimana aromanya di sini, dahsyat dah. Bayang ya, disekat di sini sampahnya, walaupun diangkat tiap hari tapi tetap aja aromanya itu loh. Makanya saya tadi sampai kota penutup. Ya, terus. Selain itu, keunggulan sekat ini adalah kemampuannya untuk terapung dan menyesuaikan diri dengan ketinggian air sehingga tetap efektif meski air sungai naik. Beberapa jenis sampah, terutama yang berukuran besar dan berat, jadi tantangan tersendiri. Paling sulit itu sampah yang jenis apa Bang Adit? Sampah yang jenis bambu yang masih utuh, yang sama akar-akarnya, itu paling susah. Apalagi kalau udah mau masukin ke mobil. Kadang bambu-bambu yang masih utuh itu kadang ada yang nyampe 5 meter, 10 meter. Setelah itu, truk-truk sampah ditimbang untuk mengukur berat sampah yang terkumpul. Nah, data ini digunakan untuk evaluasi dan perencanaan pengelolaan selanjutnya. Tempat ini tidak hanya menyekat tapi juga mengolah sampah di lokasi, sehingga tidak perlu dikirim ke TPA Bantar Gebang. Proses pengolahan ini menghasilkan kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan Refuse Derived Fuel atau RDF, sumber energi berbahan sampah. Semua sampah dicacah terlebih dahulu agar mudah diproses. Kemudian dilakukan pemilahan untuk mengambil 4 jenis material, yaitu batu, karet, kain, dan kayu yang tidak tercacah pada proses penghancuran pertama. Ini kelihatannya gampang, cuma sekedar narik. Tapi bayangin sehari berjam-jam narik kayak gini lumayan pegel juga. Ditambah kalau yang pas lagi dia kena bonggol yang lumayan besar atau batu, dia berat juga nih. Nah, buset gas metananya kencang juga. Batu tidak dipisahkan karena tidak dapat diolah menjadi kompos atau RDF. Sementara karet, kain, dan kayu dicacah ulang hingga ukuran yang tepat untuk proses pengolahan selanjutnya. Seperti plastik, sendal-sendal bekas. Nah, kalau ada batu, itu terutama. Soalnya itu kan merusak pisaunya tahan. Batu ya? Batu, iya. Material yang sudah tercacah kembali dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Saat pengambilan sampah dengan alat berat, endapan lumpur yang terbawa bersama sampah organik dimanfaatkan. Kandungan nutrisi dalam campuran lumpur dan sampah organik mempercepat proses pengomposan dan memperkaya kualitas kompos. Material yang tidak dapat dikompos diolah menjadi RDF. RDF terbuat dari campuran sampah anorganik mudah terbakar yang diproses dengan pengeringan dan pencacahan, sehingga memiliki nilai kalori tinggi atau mampu menghasilkan panas yang besar dan sering disebut keripik sampah. Ya, semua jenis sampah yang diambil di sini sepenuhnya diolah di tempat ini. Komitmennya tempat ini dibuat yaitu adalah mengurangi sampah yang akan kita buang ke Bantar Gebang. Karena seperti yang kita ketahui di Bantar Gebang itu udah banyak banget gunung-gunungan sampah. Sepanjang 2024, lebih dari 2 juta ton sampah telah diolah di sekat sampah TB Simatupang. RDF didistribusikan melalui kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan pihak ketiga. Sedangkan kompos hasil olahan sampah diberikan secara gratis kepada berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat umum. Jadi kalau kompos kita yang sebelum kita gunakan ke masyarakat di awal pembuatan kompos kita coba implementasikan di kita dulu. Kita coba di beberapa lahan kita yang gersang, kita coba tanamin dengan pohon. Alhamdulillah hasilnya bagus, pertaniannya bagus. Nah, kemudian ada beberapa dari PKK, dari TNI, banyak yang minta ke kita. Dan mereka minta kembali. Itu udah merupakan satu indikator bahwa bagus gitu. Kalau nggak bagus pasti mereka nggak akan kembali lagi. Sebelum didistribusikan, kompos akan didiamkan selama kurang lebih 1 minggu untuk mengoptimalkan kandungan nutrisinya. Kompos warga Jakarta yang butuh kompos, silakan ke kita. Free. Kalau untuk partai besar, bersurat dulu ke dinas kami. Kalau untuk partai kecil, silakan datang. Pengelolaan sampah di TB Simatupang adalah langkah besar menuju perubahan.
Teknologi modern dan kerja keras petugas menjadi fondasi. Namun perubahan sejati dimulai dari tindakan kita sendiri, menjaga kebersihan di lingkungan terkecil dan tidak membuang sampah ke sungai. Siapkah kita bertindak? Jan Fernando, Dwi Prasetyo, Jakarta.